Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adel Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia atau kuliah bahasa Indonesia tentang pembuatan karya ilmiah. Jadi pembuatan karya ilmiah tentu bagi saudara-saudari anak SMA dari kelas 1, 2, 3 SMA dan perguruan tinggi pasti sudah tahu bagaimana yang namanya membuat karya ilmiah atau yang disebut dengan makalah. Jadi pembuatan karya ilmiah ini adalah, yang pertama adalah covernya. Itu tidak lepas harus membuat cover, terus latar belakang, terus daftar isi. Jadi bagaimana kita merangkum semua itu, jadi itu hasil dari pemikiran kita. Selanjutnya adalah masuk pada bab 1. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah pembahasan atau isi, bab 3 adalah penutup. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Bagian pertama adalah latar belakangnya. Pengertian karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh masyarakat akademik. Seterusnya bagian B adalah rumusan masalah. Maksudnya rumusan masalah apa saja yang kita bahas ini. Seperti apa pengertian dari karya ilmiah, apa saja karakteristik karya ilmiah, apa ciri-ciri, apa fungsi, apa saja jenis-jenis karya ilmiah, dan manfaat menulis karya ilmiah. Seterusnya adalah tujuan pembuatan karya ilmiah. Yang pertama adalah 1. Untuk mengetahui pengertian karya ilmiah. Kedua, untuk mengetahui karakteristik. Ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri. Keempat, untuk mengetahui fungsi. Kelima, untuk mengetahui apa saja jenis-jenisnya. Dan keenam, untuk mengetahui apa manfaat dari menulis karya ilmiah. Yang kedua atau bab 2 adalah pembahasan. Nah, di pembahasan ini adalah apa tema pembahasan kita, atau yang kita olah atau yang kita buat karya ilmiah. Seperti yang pertama adalah pengertiannya, kedua karakteristiknya, ketiga ciri dan sifat karya ilmiah, dan ada beberapa bagian-bagiannya, tergantung bagaimana kita merangkumnya dan bagaimana kita membuat step by step isi dari karya ilmiah tertentu. Seterusnya adalah bagian D, fungsi karya ilmiah. Jadi kita harus tahu apa fungsi, bagaimana membuat karya ilmiah tersebut. Dan kelima, jenis-jenis karya ilmiah. Seterusnya adalah dari pembahasan tersebut manfaat menulis karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membuat suatu isi dari pembahasan karya ilmiah ini adalah harus sesuai dengan aturan, biar pembaca atau pendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita rangkum dalam sebuah karya ilmiah bisa mereka mengerti dengan cepat dan bisa memahami. Seterusnya adalah bab ketiga, penutup. Karya ilmiah adalah karya seseorang, baik berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan yang dapat didasarkan pada data primer dan data sekunder yang ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa yang formal, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi karya ilmiah ini adalah hasil pemikiran kita atau
ide pokok atau ide gagasan yang kita tuangkan dalam sebuah karya ilmiah atau sebuah makalah. Dan pengamatan artinya bagaimana kita melihat sebuah objek apa yang kita buat di situ. Jadi dan kita kembangkan melalui teknologi dan seni. Nah, berbagai macam cara untuk mengembangkan karya ilmiah. Bisa kita juga mencari referensi baik dari internet, teknologi, baik dari buku dan beberapa jurnal-jurnal lainnya. Jadi pembuatan karya beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan di saat kita pengamatan atau melakukan penelitian. Dan ketika kita setelah memberikan penutup atau akhir dari karya ilmiah, harus ada saran dan kritikan di situ. Dan di bagian terakhirnya adalah daftar pustaka. Maksudnya daftar pustaka itu di mana kita mengambil referensi, kita menemukan hasil pengetahuan. Karena membuat karya ilmiah bukan hanya hasil dari pandangan kita, bukan hanya hasil dari ide kita, tapi harus mempunyai referensi yang kuat, baik dari buku, baik dari teknologi. Dan terakhirnya adalah terakhirnya adalah bagaimana kita mengakhiri sebuah karya ilmiah kita atau makalah kita dengan ucapan sepertinya contoh, demikianlah makalah dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan karya ilmiah. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian yang kurang jelas atau kurang berkenan, dan saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.